Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Pika Febria Mulyati, Eskom, Mkom, selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Alvin Abdul Jabar. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir semester yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi. Langsung saja kita ke materinya. Adapun latar belakang perilaku organisasi sebagai terjemahan dari organisasional behavior diartikan sebagai studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Kita mengenal lebih jauh tentang perilaku organisasi, berarti kita mencoba untuk membuktikan adanya perubahan-perubahan fundamental dalam lingkup organisasi dan manajemen dewasa ini. Organisasi dasar terhadap perilaku manusia makin dirasakan urgensinya bagi setiap manajemen di tingkat maupun dengan tujuan praktis untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Dalam setiap organisasi, untuk melanjutkan yang merupakan struktur sosial yang ada di masyarakat modern ini, menyingkapkan lebih jauh bahwa mereka pun yang menjadi anggota setiap organisasi senantiasa mencoba untuk menunjukkan keseimbangan yang tepat dan sekiranya dapat diusahakan untuk dibina agar intensitas tabiat, tingkah laku, dan kepribadiannya merupakan perilaku organisasi. Kepribadian seseorang itu biasanya ditimpa oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor genetik, yaitu sifat-sifat yang dibawanya sejak lahir dan diwarisi dari orang orang tuanya. Yang kedua, faktor pendidikan, yaitu sifat-sifat yang tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari hal-hal yang diperoleh di sekolah. Yang ketiga, faktor lingkungan keluarga di mana seseorang dibesarkan dengan segala kondisi dan permasalahannya. Yang keempat, faktor lingkungan sosial. Yang terakhir, faktor pengalaman di luar lingkungan tersebut atas. Selanjutnya, konsep dasar komunikasi. Pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu tidaklah dapat dipungkiri. Demikian pula halnya dalam suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik akan membantu kelancaran organisasi. Demikian pula sebaliknya, komunikasi yang efektif adalah merupakan bagian yang penting bagi semua organisasi. Dalam kenyataan yang ada komunikasi akan muncul dalam setiap proses organisasi. Bahkan dapat diilustrasikan bahwa organisasi yang tepat yang tanpa komunikasi diibaratkan manusia yang kekurangan aliran darahnya. Apabila kurang darahnya, manusia yang menjadi lemah, demikian pula sebaliknya. Berikut ini beberapa pandangan mengenai definisi komunikasi. Ruben dalam Muhammad 2001 3 memberikan definisi mengenai komunikasi manusia yang lebih komprehensif sebagai berikut. Komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Ruben mengemukakan bahwa komunikasi manusia yang lebih komprehensif sebagai berikut. Komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya dalam kelompok,
dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang-orang lain. Adapun pengertian konseptual komunikasi dalam organisasi secara sederhana disebut jika ada dua orang atau lebih dalam organisasi dengan sendirinya akan berlangsung komunikasi. Organisasi merupakan wadah kegiatan orang-orang yang melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan bersama atau common goals. Eh, Mereka bekerja dalam struktur hubungan yang dibatasi oleh peran tugasnya. Adapun proses komunikasi dalam organisasi, istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Proses komunikasi merupakan proses yang tim timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian akan terjadinya perubahan tingkah laku di dalam dirinya individu, baik pada aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Adapun jaringan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi yang merupakan proses penyampaian dan menafsirkan ide-ide, pesan dan perintah yang terjadi di dalam totalitas unit suatu organisasi dengan menggunakan komunikasi yang relevan untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan konsistensi kehidupan organisasi. Wopor mengemukakan bahwa pengiriman pesan biasanya datang dari level atasan, yaitu sifatnya yang pertama memberi perintah tugas, yang kedua memberi perintah untuk menghasilkan pengertian tentang tugas dan hubungannya dengan tugas keorganisasian, yang ketiga memberikan informasi tentang prosedur dan tugas keorganisasian, yang keempat, menemukan balikan atau respon dari bawahan. Yang terakhir, menemukan informasi tentang ideologi sebagai indikatrinasi terhadap bawahan mengenai misi organisasi. Yang selanjutnya ada komunikasi sebagai kebutuhan organisasi. Setiap pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi mempunyai alasan tertentu mengapa dikirimkan dan diterima oleh orang-orang tertentu dalam komunikasi organisasi tersebut. Menurut Muhammad, ada beberapa fungsi pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi yang berhubungan dengan tugas-tugas kemanusiaan dan pembaharuan dalam organisasi, yaitu yang pertama pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. Pesan tersebut mencangkup pemberian informasi kepada bawahan untuk melakukan tugas secara efisien, seperti memberikan latihan, orientasi, penentuan tujuan, produktivitas, dan lain-lain. Yang kedua, pesan pemeliharaan, yaitu pesan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Pesan ini menyangkut perintah, ketentuan, prosedur, atau aturan dan kontrol yang diperlukan untuk mempermudah gerakan organisasi untuk mencangkup output sistem. Yang ketiga, pesan kemanusiaan, yaitu diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka. Pesan ini berkenaan dengan hubungan interpersonal, konsep diri, perasaan, dan moral. Yang keempat, pesan pembaharuan, yaitu suatu pesan yang menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Ya, jadi kesimpulannya berdasarkan uraian pembahasan terdapat benang merah yang bisa diangkat mengenal komunikasi dalam organisasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama,
Studi yang dan pembahasan perilaku organisasi mempunyai tujuan praktis untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, studi dan pembahasan perilaku organisasi lebih menekankan pada orientasi keseimbangan yang tepat agar manusia tidak memiliki sifat, tabiat, dan tingkah laku yang egosentris dalam organisasi, namun dapat berperilaku organisasional di mana adanya keserasian antara pencapaian tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, komunikasi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena komunikasi memiliki kemampuan menjembatani seluruh kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitasnya. Seluruh interaksi manusia dengan lingkungannya menggunakan jasa komunikasi. Eh, yang keempat, komunikasi sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia dapat dijadikan sarana untuk mengemukakan berbagai ide atau gagasan agar personil dapat memahami melaksanakan berbagai kegiatan organisasi sehingga akan mampu menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Yang terakhir, proses komunikasi akan berlangsung secara efektif jika komunikasi dilakukan dua arah, sehingga akan terjadi interaksi timbal balik antara komunikator dan komunikasi dalam proses penyampaian suatu pesan dengan menggunakan alat atau media yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Komponen-komponen yang harus ada dalam komunikasi adalah komunikator, komunikan, komunikan, pesan, media, atau umpan balik. Yang keenam, dalam proses pertukaran pesan dapat dilakukan melalui jaringan komunikasi baik sifat formal maupun informal. Jaringan formal merupakan penyampaian pesan-pesan yang sifatnya resmi dan desain terdapat hubungan yang vertikal dan horizontal dalam struktur organisasi. Jaringan informal merupakan saluran tidak resmi dan merupakan eksistensi hubungan individu yang sekerja. Yang terakhir, jaringan komunikasi dalam organisasi dapat terjadi dari atasan ke bawah, dari bawah ke atas, dan misalnya perintah, penjelasan mengenai tugas, prosedur, dan langkah-langkah mengenai perintah yang harus dilaksanakan. Komunikasi dari bawah ke atas misalnya berupa usulan, laporan pelaksanaan tugas, dan sebagainya. Secara horizontal yang terjadi antara orang-orang yang berada pada tingkat hierarki yang sama di departemen yang berbeda. Eh, Yang kedelapan, dalam dunia pendidikan, komunikasi merupakan alat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seluruh proses pembelajaran, situasi pembelajaran mengajar, situasi belajar mengajar maupun kegiatan lainnya dalam pembelajaran menggunakan komunikasi agar terjadi alih alih ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge maupun terjadinya perubahan tingkah laku atau change of behavior di kalangan peserta didik. Eh, Baik, dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.